Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah tetap teguh dalam perjalanan kekristenan kita dengan iman yang tak tergoyahkan dan kekuatan persahabatan umat Kristiani. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Timotius 1 ayat 15 sampai ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Perikop 2 Timotius 1, ayat 15 sampai ayat 18, adalah bagian penting dari Alkitab Perjanjian Baru, yang menawarkan pelajaran dan wawasan berharga. Perikop ini merupakan bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak didiknya dan rekan kerjanya, yaitu Timotius. Hal ini dapat dengan mudah dipahami dalam konteks hubungan mereka, dan tantangan yang mereka hadapi. Dalam ayat ini, Paulus berbicara tentang orang-orang yang berpaling darinya, dengan menyebutkan Figelus dan Hermogenes. Kedua individu ini pernah menjadi bagian dari lingkaran dalam Paulus, namun, karena alasan yang tidak diketahui, memilih untuk menjauhkan diri darinya. Ayat ini mengingatkan kita, bahwa bahkan di dalam komunitas Kristen yang erat sekalipun, bisa saja ada orang-orang yang goyah imannya dan murtad. Ini berfungsi sebagai peringatan bagi semua orang percaya, untuk tetap teguh dalam iman dan komitmen mereka kepada Tuhan. Namun pada saat yang sama, Paulus membandingkan ketidaksetiaan keduanya, dengan kesetiaan seorang pria bernama Onesiforus. Dia memuji Onesiforus atas dukungan dan kasihnya yang tak tergoyahkan. Onesiforus tidak meninggalkan Paulus, ketika Paulus membutuhkan dukungannya, tetapi dengan tekun mencari Paulus dan memberikan penghiburan. Hal ini menunjukkan pentingnya mendampingi rekan-rekan seiman kita, pada saat mereka kesusahan dan membutuhkan dukungan dan penghiburan. Bagian ini berfungsi sebagai bukti, akan adanya kekuatan persahabatan dan kesetiaan. Dalam kehidupan kita sendiri, kita dapat belajar dari teladan Onesiforus. Kita hendaknya berusaha menjadi teman yang tetap setia, memberikan dukungan dan kenyamanan kepada mereka yang mungkin sedang melalui masa-masa sulit. Lebih jauh lagi, 2 Timotius 1 ayat 15 sampai ayat 18 mengajarkan kita bahwa perjalanan umat Kristiani bukannya tanpa tantangan. Sama seperti Paulus yang menghadapi pengabaian dan tentangan, kita pun mungkin menghadapi kesulitan dan kekecewaan. Namun, seperti Paulus, kita harus tetap tangguh, dan menjaga iman kita tetap hidup, mengetahui bahwa selalu ada orang seperti Onesiforus, yang akan mendampingi kita. 2 Timotius 1, ayat 15 sampai ayat 18, merupakan pengingat yang kuat, akan adanya dinamika hubungan antar sesama Kristen, tantangan iman, dan pentingnya dukungan yang tak tergoyahkan. Hal ini mendorong kita untuk menjadi seperti Onesiforus, selalu setia dan siap mendukung rekan sepelayanan, serta tetap teguh pada iman kita sendiri, bahkan ketika orang lain goyah. Ini adalah pelajaran tentang kesetiaan, persahabatan, dan kekuatan kasih Kristiani yang abadi. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Perikop dari 2 Timotius 1, ayat 15 sampai ayat 18, membawa pesan abadi, yang sangat selaras dengan tantangan dan ketidakpastian dalam konteks kita saat ini.
Di dunia yang ditandai dengan pergeseran nilai-nilai, isolasi, dan cobaan, ayat ini berfungsi sebagai mercusuar pengharapan dan bimbingan. Paulus yang ditinggalkan oleh Figelus dan Hermogenes, mewakili kekecewaan dan momen-momen yang menggoyahkan iman, yang banyak kita hadapi saat ini. Ini merupakan pengingat bahwa iman seseorang tidak kebal terhadap pencobaan, dan siapapun bisa saja goyah dan murtad. Namun, melalui ayat ini, pesan Tuhan kepada kita jelas, tetaplah teguh dalam imanmu. Bahkan ketika orang lain meninggalkanmu, kasih setia Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Kisah Onesiforus melambangkan kekuatan persahabatan Kristiani. Dalam konteks kita saat ini, di mana isolasi dan pemutusan hubungan merupakan hal yang lazim, pesan ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Pesan Tuhan kepada kita adalah, bahwa di saat-saat sulit, jadilah seperti Onesiforus, yang siap menjangkau, memberikan kenyamanan, dan mendampingi rekan seiman kita. Persahabatan Kristen dapat menjadi sumber kekuatan dan pengharapan, di dunia yang seringkali terasa dingin dan acuh tak acuh. Dalam ayat ini, Allah memanggil kita untuk menjadi kuat dalam kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus. Saat kita menjalani pencobaan dalam perjalanan Kristiani kita, iman yang tak tergoyahkan yang harus kita miliki, berasal dari kasih karunia Kristus dan dukungan persahabatan Kristiani kita. Marilah kita mencamkan pelajaran dari 2 Timotius 1, ayat 15 sampai ayat 18, dan bertekad untuk tetap teguh dalam perjalanan Kristiani kita, dengan iman yang tak tergoyahkan, bahkan di saat-saat yang menyedihkan, dan dengan kekuatan persahabatan Kristiani sebagai cahaya penuntun kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tetaplah teguh dalam iman kita kepada Tuhan, bahkan ketika menghadapi kekecewaan dan ditinggalkan oleh teman sepelayanan lainnya. Jadilah seperti Onesiforus, yang memberikan dukungan dan penghiburan yang teguh kepada rekan-rekan seiman pada saat mereka membutuhkan. Hadapi tantangan dan kesulitan dalam perjalanan Kristen kita, dengan mengetahui bahwa kasih karunia Tuhan adalah kekuatan kita. Kita harus mempertahankan iman kita, yang tak tergoyahkan pada kasih karunia Kristus Yesus, sumber kekuatan dan harapan kita. Kita harus membangun dan mengembangkan komunitas Kristen yang kuat, yang dapat kita andalkan, dan tetap berada di komunitas itu, untuk saling menguatkan, terutama di saat-saat sulit. Kita harus menunjukkan empati dan kepedulian kita terhadap mereka, yang mungkin merasa terisolasi atau ditinggalkan dalam lingkungan Kristen mereka. Kita harus mencari bimbingan dan kekuatan Tuhan melalui doa, jaga melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus melepaskan pengampunan terhadap mereka yang mungkin telah mengecewakan kita, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kasihilah orang lain dengan kasih Kristus yang teguh, bahkan ketika kita dalam keadaan lemah dan sulit mengasihi orang lain. Teruslah bergerak maju dalam perjalanan Kristiani kita, meskipun ada tantangan dan kegagalan, dan percayalah pada kasih dan anugerah Tuhan yang tiada habisnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas bimbingan dan kekuatan yang kami temukan dalam firman-Mu. Berilah kami rahmat untuk mempertahankan iman yang tak tergoyahkan, menjadi sahabat yang setia bagi saudara seiman, dan berdiri teguh dalam perjalanan Kristiani kami. Di saat-saat sulit, bantulah kami menjadi sumber kenyamanan dan dukungan bagi orang lain. Semoga kami menemukan kekuatan kami dalam rahmat dan kasih-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.